Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa UIN TV yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Fil Jamiah. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah puasa dan upaya pencegahan kekerasan atas nama agama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fenomena kekerasan atas nama agama masih sering terjadi di Indonesia secara umum. Untuk itu, di studio telah hadir narasumber kami yang sangat kompeten, Bapak Dr. Abdul Malik MAG MPD. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, terkait dengan materi kita hari ini, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai fenomena kekerasan atas nama agama yang masih sering terjadi? Ya, tentu saja faktor yang melandasi kekerasan atas nama agama ini atau dalam istilah akademik itu namanya violence extremisme ini tentu saja tidak tunggal ya. Banyak sekali faktor-faktor yang faktor-faktor determinan yang membuat orang kemudian melakukan hal itu. Misalnya pertama politik. Ya, politik. Nah, politik ini agak susah kita urai di dalam waktu yang singkat, tetapi memang ada semacam kontestasi, ada kepentingan internal mereka dalam hal memperjuangkan ideologi-ideologi yang mereka pahami gitu. Misalnya tadi ideologi khilafah dengan cara kekerasan gitu kan. Artinya ini menyangkut politik. Yang kedua juga bisa saja faktornya itu adalah yang saya istilahkan itu dengan global empathy, semacam simpati global gitu. Karena riset ya, atau banyak riset yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini sesungguhnya dia munculnya kadang-kadang secara tiba-tiba karena diprovokasi oleh pemahaman mereka terhadap kekerasan yang terjadi di luar negeri gitu ya. Misal kasus-kasus Palestina, kemudian kasus Rohingya, kemudian kasus di India. Nah, situasi global ini itu memberikan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia atau kelompok-kelompok di Indonesia yang memang sudah ada benih pemahaman yang radikal, sehingga muncullah giroh untuk apa yang mereka sebut sebagai persaudaraan global atau global brotherhood itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang membuat mereka untuk ikut berjuang juga gitu, merasa bertanggung jawab atas kezoliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap umat Islam di belahan dunia lain ya. Kemudian itu menjadi inspirasi bagi mereka gitu. Secara sepintas hal ini benar karena memang kita diajarkan untuk persaudaraan secara muslim. Hadis mengatakan seorang muslim itu seperti tubuh kan. Ya, satu yang luka, yang lain merasa tersakiti. Tetapi problemnya adalah konsep seperti ini salah dipahami oleh kelompok-kelompok ini gitu ya. Ya, yang paling kelihatan itu adalah tindakan atau jalan yang mereka tempuh yang mereka sebut sebagai syahid dan jihad itu gitu. Nah, itu diantara faktornya saya kira yang melandasi kekerasan dalam agama. Yang lain saya kira tentu saja faktor kemiskinan ya. Ya. Kita melihat kasus misalnya bagaimana keterlibatan orang-orang di perang Suriah dan ISIS ya. Itu orang-orang yang dijanjikan harta karun untuk bagi siapa yang terlibat dalam atau membantu perang ISIS itu. Nah, kelompok-kelompok jihadis yang mereka klaim sebagai kelompok jihadis itu sesungguhnya merekrut orang-orang yang memang bertujuannya adalah materi kan gitu. Nah, artinya kemiskinan juga menjadi salah satu faktornya gitu. Atau yang menjadi yang melandasi daripada adanya kekerasan atas nama agama. Kalau dari segi pendidikan Bapak ada kira-kira yang memlandasi itu? Ya, tentu saja ada, dan ini yang paling dominan yang mempengaruhi. Karena pikiran seseorang itu kan tidak bisa lepas daripada input yang masuk dalam pendidikan yang mereka dapatkan kan begitu ya. Terutama pada kelompok-kelompok kajian kan gitu. Jadi kalau kita runut sesungguhnya kelompok-kelompok seperti JI Jamaah Islamiyah, ada JAD Jamaah Ansur Daulah, kemudian ada JAT, ada Jamaah Ansur Syariah dan seterusnya, JAS gitu ya. Dan banyak lagi varian-varian
kelompok-kelompok yang berkembang di Indonesia ini yang memiliki satu yang saya sebut sebagai intellectual chain, yaitu jaringan intelektual. Jadi tentu saja pemahaman ideologi melalui cara indoktrinasi terhadap kelompok-kelompok ini ya melalui pendidikan, meskipun itu non formal atau kajian-kajian yang bersifat informal gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, kajian-kajian yang bersifat informal ini kan seperti kelompok pengajian. Saya tidak menuntut kelompok kajian ya, tetapi maksud saya berpotensi diinfiltrasi atau dimasuki oleh paham-paham ideologi tertentu. Ketika penceramahnya juga adalah orang-orang yang menganut atau terpapar radikalisme misalnya. Nah, dalam kajian saya, kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok kajian ini sesungguhnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk ruang di mana terjadi indoktrinasi gitu atau doktrin ya terhadap masyarakat ya, sekaligus menjadi ruang penyebaran ideologi gitu. Nah, ini kan konteks pendidikannya gitu. Artinya saya sangat yakin 7-80% ideologi kekerasan atas nama agama ini disebarkan melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal. Ya, atau kelompok-kelompok kajian tadi gitu. Dan ini terbukti kan, ya, terbukti di mana di Bima misalnya, yang sering ditangkap itu adalah orang-orang yang dicurigai oleh pemerintah, ya, dianggap terlibat dalam kajian itu. Nah, gitu. Saya kira demikian. Iya. Oke, Bapak, terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Baik. Semoga penjelasan Bapak dapat memberikan manfaat bagi pemirsa UIN TV. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa UIN TV yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada akhir acara. Saya beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.